peristiwa yang terjadi di bulan Rajab
bersama bahwa bulan Rajab yakni bulan perintah untuk menyempurnakan ibadah sholat. Artinya bagi kita sampai hari ini kita terus mengevaluasi ibadah-ibadah sholat kita, mengambil hikmah dari peristiwa yang luar biasa. Karena itu peristiwa yang luar biasa, tentunya ibadah sholat pun termasuk ibadah yang luar biasa. Peristiwa sholat itu luar biasa, perlu kita kagumi, kita peringati, dan apalagi ketika kita teladani. Karena peristiwa itu peristiwa yang istimewa, dan oleh-oleh yang diboleh bagi Nabi ada oleh-oleh yang istimewa, yakni penyempurnaan ibadah salat. Bahkan sebagian ulama itu memang berbeda pendapat. Mi'rajnya Rasulullah bukan menerima perintah salat, karena sebelum Mi'raj Rasulullah dan para nabi sudah menegakkan atau melaksanakan salat, tapi lebih menyempurnakan. Ketika Rasulullah dipanaskan, itu ada sebagian ulama memang menerima perintah tentang penyempurnaan suratul Fatihah. Bacaan kalau kita tarik ke Quran itu salah satu surat dan mulai suratul Fatihah. Karena itu menjadi rukun di dalam salat kita, dan Fatihah menjadi resume daripada Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, dirangkum menjadi suratul Fatihah. Dan begitu syarat makna dan hikmah suratul Fatihah, sehingga sampai dalam sholat yang ibadah istimewa ini pun, sholat itu menjadi bagian rukun di dalam sholat kita. Artinya kalau rukun berarti sebuah hal yang harus kita lakukan. Ketika kita tinggalkan, maka secara fikih sholat kita dianggap tidak sah. Ada sebagian ulama juga dari kekaguman peristiwa Isra itu, akhirnya Rasulullah begitu sampai di Sidratul Muntaha bahkan mustawa, karena melihat kekaguman penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya terlontar satu kata yang hanya kita baca dalam bahasa akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Segala keberkahan, kebaikan, juga keagungan bagi Nabi kepada melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sulit untuk dilukiskan habisnya ucapan-ucapan dan kata-kata, sehingga Rasulullah terdiam kagum luar biasa. Sehingga akhirnya satu cerita dalam Rasulullah Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan satu tetesan air di lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, sehingga karena Rasulullah sudah menyatakan kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan yang luar biasa, akhirnya inilah salah satu kemuliaan baginda Nabi, salah satu tanda begitu hebat dan istimewa baginda Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah memberikan salam kepada baginda Nabi. Logika sederhana Bapak sekalian, betapa mulianya baginda Nabi sampai Allah saja yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Nah, Rasulullah saking tetap peduli kepada umatnya. Assalamualaikum saja keselamatan atas kedamaian, keselamatan atas apa? Kalau jangan, kalau kau jawab berarti kalian. Baginda Nabi gak mau itu hanya diberikan kepada beliau, karena saking cintanya baginda dengan umatnya, hanya dia meminta secara doa salam. Ada Rasul mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau mungkin dibahasakan kita begini dalam bahasa Arab, ya Allah jangan hanya untuk saya keselamatan, tapi berikan juga kepada umat saya. Siapa mereka? Mereka yang tergolong min ibadillahi hamba-hambamu, umatku yang saleh. Nah, semoga kita kebahagiaan dari baginda Nabi ini menjadi hamba Allah yang saleh. Akhirnya begitu malaikat terkagum-kagumnya
Tidak, dia tidak ingin hanya dirinya yang menikmati. Yang memberikan penghargaan juga pemilik alam semesta. Kegabungan para malaikat sehingga ada seluruh alam ini. Sehingga saat itulah persaksian bahwa ada manusia mulia dari baginda Nabi Muhammad yang diberikan kemuliaan luar biasa oleh Allah Subhanahu mencipta alam semesta ini, tapi dia tidak mau itu hanya diberikan kepada dirinya, sehingga diikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian para malaikat dalam semesta, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya terus dibaca dengan salat yang kita baca dalam tasyahud akhir. Nah, sesungguhnya ketika tasyahud akhir kita sholat, itu sesungguhnya kita sedang mengulang kembali sejarah peristiwa Mi'raj. Makanya sebagian orang mengatakan as-shalatu mi'rajul mu'min. Maka karena kita tahu ini ibadah yang paling istimewa salat ini, ibadah istimewa pasti sangat manfaatnya pun istimewa. Cuma kan persoalan bagi kita Bapak sekalian, karena salat itu hampir menjadi rutinitas kegiatan kita harian. Sehingga kalau rutinitas kegiatan harian yang terus kita lakukan seolah-olah ibadah itu ya sedikit manfaat gitu, padahal pokok. Bahkan bagi Nabi Muhammad SAW ini memotivasi hadis ini seringan sedikit awal Allah ya sebagai yaumul qiyamah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang amalan kita, yakni ibadah salat. Kalau salat kita baik, maka amalan lainnya menjadi baik. Nah, artinya hadis ini memotivasi kita betapa kita terus mengevaluasi ibadah salat kita. Dan kita menyadari sampai hari ini salat kita belum sempurna. Karena menyadari salat kita belum sempurna, maka pada salat kita pasti baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita sadar bahwa salat kita laksanakan belum sempurna. Dengan istighfar harapan ketidaksempurnaan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya pernah kita sampaikan. Kalau tahliil di surat akhir Al-Baqarah, ciri orang-orang hamba Allah yang mencari ridha Allah, jangankan kesalahan yang kesalahan wajib. Ketika dia berbuat kebaikan pun tetap ditutup dengan istighfar. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami melaksanakan perintahmu, tetapi kami juga menyadari ketika melaksanakan perintahmu belum bisa melaksanakan secara sempurna. Ya, sehingga ada wa'afana wa'afirlana akhir surat Al-Fatihah. Itu yang kita baca. Ini ayat istimewa. Nah, surat Al-Fatihah ini pun menjadi surat istimewa. Yang Bapak sekalian, kita lihat peristiwa Isra yang sejarah ini saya yakin dan percaya, karena hampir tiap tahun kita peringati secara tekstualnya kita sangat paham. Ya, anak-anak juga paham. Kalau didefinisikan apa itu Isra? Perjalanan malam hari yang oleh baginda Nabi Muhammad dari Masjidil ke Masjidil Aqsa. Ini sejarah. Gak boleh memang kita kehilangan sejarah, sehingga kita bisa mengambil itu. Kita ingin pemahaman level kita naik tentang Isra. Jangan sampai kita tahu sejarah seolah-olah tidak ada hikmah yang bisa kita. Ini luar biasa. Kan kalau secara sejarah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jalan tempuhnya berapa? Kalau di jalan normal ya, dengan otak yang paling sehat, ya mungkin kalau bahasa sekarang kurang lebih 1.600 meter, 1,6 km. Itu hanya ditempuh dengan enggak setengah malam loh Pak. Lailan itu sedikit banget. Kan banyak cerita. Karena ketika Rasulullah SAW di situ duduk tempat duduk baginda Nabi, kata Isra masih hangat. Kalau kita pakai logika kita Pak, coba kita duduk terus berangkat pergi misalkan, terus tempat duduk kita pada kiri masih hangat. Kira-kira durasinya berapa? Ini kan hal yang di luar logika kita. Kok bisa terjadi ya? Iya, karena kehendaknya bukan kehendak baginda Nabi. Peristiwa Isra adalah Allah, bukan keinginan Rasul. Kalau kita kepingin susah. Manusia seperti kita. Ya kalau di masyariatnya Rasulullah itu nggak mungkin bisa melakukan itu. Karena itu kehendak Allah, sehingga apapun bisa terjadi. Menurut kita tidak mungkin, tapi ketika Allah berkehendak itu pasti terjadi.
Cuma mohon maaf Bapak bukan merendahkan, biar kita nambah pemahaman. Kalimat kun fayakun itu bukan kalimat bimsalami. Kun terus ada air gitu, enggak gitu. Kun jadi faknya pak proses dalam ilmu tafsir itu. Jadi ada prosesnya sehingga peristiwa baru terjadi. Kun air, Ustaz ngambil kemana? Tetap baru jadi. Ya Allah bisa saja kun, kita yakin itu bisa, Allah masih segala-galanya mendidik dan mengajarkan kepada kita sesuatu yang hidup di dunia perlu proses. Terjadinya tidak dengan bimsalam. Dan Allah menilai bukan hasil yang kita dapati, tetapi proses yang kita jalani. Inilah yang dinilai oleh Allah. Maka hasil proses yang kita jalani, sandarkan, serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba, tugas kita cuma ikhtiar sempurna, maksimal ikhtiar, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita pikir hasil, kadang-kadang malah capek. Satu itu. Yang kedua, kalau hasilnya kita orientasikan, begitu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya ujung-ujungnya apa? Kecewa. Kita sudah bikin luar biasa, karena targetnya hasilnya. Oh pasti ini kalau seperti ini maksudnya benefitnya, keuntungannya, lakunya usaha misalkan. Tapi kita lupa menjalankan prosesnya, atau kita lupa bahwa yang dinilai adalah bahasa Arab hasil usaha tidak membohongi. Itu bahasa ini. Nah hebatnya tadi nggak bisa bilang Allah yang tidak Allah, proses yang kita jalani, bukan hasil yang kita dapati. Posisi kita hamba menjalankan proses. Kalau hasil itu urusannya Allah. Ya kayak kita duduk di musola ini, kita belajar, kita sama-sama belajar untuk memahami agama. Target kita kan bukan pinter-pinter, itu bukan kita. Yang penting saya ngaji, saya duduk, urusan pinter serahkan kepada Allah. Andai kita duduk di pengajian, target kita hasil pinter kita, saya yakin banyak yang istirahat pengajian. Karena banyak yang sudah ngaji puluhan tahun juga nggak pinter-pinter. Udahlah ngaji puluhan tahun ngaji. Nah maka ini satu hikmah yang maksud saya bisa kita ambil, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini harus berjalan proses dan baru akan mendapatkan hasil. Kan lagi persoalan lagi, kita mendapatkan hasil tapi tidak berjalan proses lagi. Ya ini dalam bahasa agama disebutlah syariat, sempurnakan sebagai ikhtiar kita. Ya sholat kita lakukan, ibadah-ibadah kita lakukan, tetapi hasilnya serahkan kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah Maha Syakur, Allah itu Maha berterima kasih. Ketika hamba-hambanya berbuat kebaikan, pasti balasan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun yang terbaik. Ini yang dalam surat pendek sering kita baca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jika di antara kita, kalau selesai dari sini kita pahami, kita siklus kita lebih berzikir kita, ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun pasti ada nilai benefit, labanya, keuntungannya dari Allah. Dan benefitnya, keuntungannya itu lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Kita sedekah 1000, balasannya Allah ya sekitar 700 kali. Hari ini kita di bulan Rajab, satu kebaikan kita Allah balas sampai 70 bulan Syakban, besok-besok lagi satu kebaikan kita dibalas 700 kali. Nilainya lebih. Nah jadi Bapak sekalian, yang ingin kita sampaikan, satu berarti mengakhiri Rajab, apa yang harus kita muhasabahkan. Satu, kalau pertama sebelumnya kalau saya tidak salah, kita berbicara bahwa Rajab adalah syahrul muhasabah. Kesadaran bahwa setiap diri kita tidak tersentuh kesalahan. Itu kesadaran itu luar biasa. Dengan adanya kesadaran itu maka Allah membuat kita tobat buat kita. Ini bersyukur Pak. Ketika Allah membuat kita tobat kepada kita, bersyukur. Dan pintu tobat dibuka oleh tandanya ada penyesalan atas kesalahan kita di masa lalu. Dan itu kesadaran yang luar biasa. Ya Allah, masa lalu saya, ibadah saya, salat saya misalkan sering amat sangat salah lakukan dan saya tinggalkan. Kepengajian apalagi, karena kesibukan kita yang luar biasa masa lalu dan belum ada yang
memotivasi kita untuk memahami agama sehingga kita terbuai dengan urusan-urusan dunia, bukannya salah, sehingga mengabaikan urusan akhirat kita, bukannya salah itu. Dengan proses perjalanan umur yang semakin hari semakin bertambah. Nah, kesadaran itu akhirnya kita taubat kepada Allah. Syahrul taubat saya tidak mau panjang ini karena sudah bertambah seperti kita sampaikan. Nah, jadi bersyukur dan berbahagialah ketika ada kesadaran setiap diri kita dan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang banyak salah. Sehingga dengan kesadaran itu membuka hati kita untuk memperbaiki diri. Istilah dalam bahasa agama, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Berbahagialah orang yang memberikan bertobat kepada Allah, yang dia menyadari banyak kezaliman di masa lalunya dan terus islah, ada perbaikan dalam diri. Kalau sudah perbaikan, semua Allah akan menerima tobat orang-orang perbaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi buat kita, apa yang evaluasi kedua berarti ibadah sholat kita. Mohon maaf Pak, kalau kita tanya Pak, sholat selama ini berapa tahun? Masa udah 50 tahun, bahkan mungkin ada 20 tahun dan 10 tahun. Saya tanya, bisa sholat banyak-banyak, sholat sebulan, tasbihnya berapa kali? Baca tasbih dalam ini berapa kali? Berapa kali ya? Dua rakaat aja kan ada, tasbihnya berapa kali ya? Kalau nggak menghitung rasanya, nggak, kita nggak nyaman. Nah, kita mikir kita itu baru ketemu. Karena memang ketika sholat kita tidak pernah menghitung-hitung. Nah, artinya ya memang perlu dihitung sebenarnya. Kita tahu bahwa setiap rukuk atau sujud tasbihnya 3 kali. Tapi ketika orang mengevaluasi sholatnya, tasbih saya ketika rukuk ini memberikan efeknya kepada diri. Sehingga sholat yang kita lakukan bukan hanya ritual, tapi nanti ada sholat aktual. Sholat kita di atas saja dan kita tutup dengan salam, itu bukan akhir perjalanan sholat kita. Salam kita di atas saja dan ketika sholat itu baru itu untuk membuka awal perjalanan sholat aktual ini. Jadi ada input dan outputnya. Ini yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dituntun, dimotivasi. Ya surah An-Nisa, setiap antaranya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat ini saya sampaikan. Kalimat ini untuk umat. Lanjutan berikutnya, hatta ta'lamu ma taqulu. Hai hamba-hamba yang beriman, jangan kau mendekati sholat. Jangan berarti di sini dibayar. Berarti dianggapnya nggak boleh. Allah sedang memotivasi kita, bukan berarti suruh aturan. Kalau sholat pun dalam keadaan mabuk, mabuk ini melalaikan. Cirinya orang yang lalai sholatnya, dia tidak mampu memaknai apa yang dia ucapkan. Artinya berarti ini Allah memotivasi kita. Ya sama dengan pimpinan kita atau kita kepada anak-anak kita. Nah, kalau kerja jangan seperti itu. Mestinya seperti ini, kualitasnya di tingkatnya harus seperti al-ma'ruf. Bahkan al-ma'ruf dengan ekstrim bahwa ini ancamannya bahwa wail itu kan salah satu nama dari nama neraka yang sebagai ancaman agar kita tetap berjalan dengan benar. Kalau sholat pun nggak ada efeknya, maka kamu bisa masuk dalam wailul musallin. Ini pun harus disampaikan. Tapi ada pengakuan. Nah, ini ayat ini bukan berarti sholat pun percuma, kayak gitu. Ayat-ayat Allah itu memotivasi, tidak ada. Kan karena kalau dari logika ini bahasa kita loh, sholat itu perintah Allah. Tapi kadang-kadang Allah juga yang ngejaksi bagi. Bukan mereka yang kita merendahkan, tapi justru bahasa itu memotivasi. Maka saya kurang sependapat kalau ada percuma sholat pun kalau mau itu. Ya orang sholat itu perintah Allah. Dan ayat-ayat Allah yang saya bacakan, 2 ayat tadi bukan Allah menyai ibadah kita, tapi Allah memotivasi kita agar sholat kita tidak stuck di situ, tidak berhenti di situ. Kan karakter kita kalau udah merasa sholat, udah merasa yang penting sudah bisa gerakan baca, bukan gerakan. Ini buat memotivasi lagi. Kalau kita sudah bisa sholat, gerakan sudah bagus, bacaan sudah bagus, anggapnya sholat kita sudah sempurna. Dan jebakannya kita merasa kita paling soleh. Ingat Pak, orang buta hatinya itu bisa karena kebodohan, bisa karena keilmuannya. Jadi orang tersesat itu bukan hanya karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Orang yang tahu pun
bisa tersesat dengan rasa terang. Betapa banyak orang pintar terjebak dengan ilmunya. Kalau saya logika begini, logika sederhana. Misalkan orang yang sekolahnya tinggi, berarti orang yang berilmu, orang ngerti. S1 bahkan S3. Begitu cari pekerjaan, dia cari yang selevelnya. Begitu ada pekerjaan yang tidak menurut dia tidak selevel dengan pendidikan yang dia dapati, masa S3 jadi OB, enggak. Akhirnya dia menolak itu. Sehingga dia tidak kerja, dia pilih nggak kerja, dia nganggur karena dia nggak mau masuk sebagai OB lah katakan ini, kita contohkan yang sederhana. Kenapa? Karena dia gengsi dengan ilmu yang coba Pak, S3 nganggur tapi SD bisa jadi kerja. Ilmu bagus tapi amalia, dia terjebak dengan ilmu yang menghijab dia untuk menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat bagi dia. Maka dunia itu terkadang pendidikan itu tak menjamin orang itu meraih rezeki. Ya kalau itu jadi syarat harus kita lakukan, bukan itu kalau kita percuma soal ada itu lagi. Nah jadi jangan sampai ilmu menjadi kalau itu urusan dunia. Nah rasa ilmu kita, pemahaman kita merasa akhirnya kita terjebak. Ya buta mata hati, bukan ininya, ini aja terjebak oleh itu yang dalam bahasa ulama kita, ilmu kita terkadang bisa menjadi hijab kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bodoh nggak sampai wajar. Orang tersesat dalam kegelapan itu wajar karena situasinya gelap kan lebih aneh kalau orang suasana terang, keanggur, terangnya gini, Henry tersesat hal yang terang itu. Dan sayangnya memang itu tidak dirasakan bahwa orang yang dalam tanggung dia tersesat dalam tersebut. Itulah itu. Nah maka akhirnya kita mengevaluasi sholat kita. Nah maka Isra perjalanan malam ini simbol. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan tarbiyah kepada kita dengan simbol-simbol. Ibadah ini banyak simbol-simbolnya. Contoh kita sholat menghadap kiblat. Emang kita coba kiblat ke Ka'bah? Bukan ya? Berarti itu simbol yang harus kita buka hikmah. Nah hanya orang-orang yang dalam kecerdasan oleh Allah yang mampu buka hikmah di balik syariat itu. Maka jangan berhenti di syariat, jangan di situ. Legalitas syarat terpenuhi, tapi ada maqasid atas hikmah di balik syariat yang kita lakukan. Dan kita bisa membuka hikmah syariat yang kita lakukan apabila pemahaman kita bertambah. Dan atas anugerah Allah bahwa yubil hikmah, barang siapa orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia adalah orang yang terbaik Allah. Dan cuma memang terkadang hikmah itu terjadi ada kalau ada kejadian. Hikmah tidak akan muncul kalau tidak diawali dengan kejadian. Jatuh dulu kita baru sadar ya Allah ternyata saya banyak berubah. Kepaduh dulu baru ingat Pak. Kayak kita ini sering begitu. Makan aja kita lupa bersyukur diingetin sama atau ngerti atau udah makan nikmatin kan nih lupa bersyukurnya diingetin sama alat langsung protes itu di tubuh kita, alat tubuh protes ada tombol yang dipijat, oh alhamdulillah. Berarti syukur aja perlu diingetin karena fitrah kita ya ada goflah, ada sahun, ini bahasanya beda-beda. Kalau kita terjemahkan semuanya maknanya lupa ini. Nah maka diingat-ingatan, maka terkadang bila takdir Allah agar kita senantiasa dari Allah, karena kita diingatkan oleh Allah dengan kesulitan. Kayak tadi makan aja yang nikmat kita lupa bersyukur ya kalau nggak diingatkan tombol atau meningkat. Ngerti kata Ben? Bahasa kalian bahasa Indonesia apa tuh? Bagus. Sendawa ya. Kalau orang Melayu atau pakai kol-kol apa? Jadi perlu diingatin dulu gitu. Nah kita berpikir orang cerdas. Masa kita bersyukur harus diingat-ingatin dulu. Padahal nikmat itu terus diberikan. Nah jadi malam itu simbol Pak kegelapan. Nah orang dalam kegelapan, mohon maaf bisa dalam kebodohan tadi, ketidakpahaman agama ilmu. Bisa jadi orang dalam kegelapan karena dia paham atau berarti tahu ilmu. Yang lebih bahaya mana? Iya. Sampai Nabi bilang kerusakan kepala di muka bumi ini bukan orang bodoh kok. Kerusakan terhebat akibatnya dia dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Kalau orang bodoh paling rusaknya sedikit, tapi kalau orang pandai tanda tangannya se-Indonesia bisa lebih parah.
Inilah lahir agama mengingatkan kita. Maka agama menata fisikal kita, menata akal kita, sekaligus menata kalbu kita. Ada kesehatan fisikal yang harus kita lakukan, ada kesehatan pikiran kita, fitrah kita, ada kesehatan kalbu kita yang harus kita lakukan. Ini dalam agama ada keislaman, ada keimanan, ada keisanan. Iman Islam belum sempurna tanpa harus ada keisanan. Nama agama apa? Berarti orang yang Islam ini udah Islam? Belum 19 belum masih sekitar 20 menit. Ini agak lambat dikit ya. Ini lambat. Ya agak lambat. Jangan gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau di majelis masa kan jam 8 nggak apa-apa. Tadi hari kan banyak orang yang ingin sholat. Kalau masih mandi terus nanti dicari kemana ada masih bocah jadi ustaz. Yang diomelin bukan Pak Agus KDKM, diomelin yang diomelin ustaz ajan masih ngomong. Nah ini contoh guyonan apa sih sebenarnya? Ya jadi apa kegelapan itu, ingat-ingat kegelapan kita bisa kegelapan itu kesesatan maksudnya apa? Bukan gelap suasana. Bukan suasana. Kalau suasana gelap itu udah takdir sama nggak bisa berubah. Malam kan dulu dari zaman Nabi Adam kalau malam ya pasti suasananya ya gelap sampai nanti kiamat. Kegelapan yang masuk Islam adalah kegelapan dalam sebuah ketersesatan. Ketersesatan bukan kesesatan fisik, tapi kesesatan mata batin. Maka seringkali Al-Quran mengingatkan yang buta, mohon maaf kalau ini tidak ada masalah. Yang buta bukan mata kepalamu, tapi yang buta adalah mata. Lebih bahaya mana? Bahaya buta mata kepala atau buta hati? Buta hati. Nah, sepakat ya. Orang buta mata kepalanya pinter, baca banyak menghafal Quran karena mata kepalanya. Tapi kita yang mulai mata kita enggak hafal-hafal Quran. Yang buta matanya 30 juz hafal tapi Quran. Kita yang mulai mata juz ke-30 aja enggak hafal. Ternyata buta mata itu lebih membahayakan. Kenapa? Kalau buta mata cuma urusan dunia, tapi kalau buta mata, buta hati sampai mengantarkan nanti kepada kehidupan yang abadi. Yani kehidupan akhirat. Quran memotivasi kita buka mata. Bagaimana akan membuka itu tadi peningkatan kualitas pemahaman kita. Sehingga dengan kita beragama, kita belajar ngaji, menuntut ilmu agama, tingkat kesadaran kita semakin meningkat. Ketika kesadaran kita meningkat, maka hati kita akan terbuka. Sempurnakan keislaman kita, kuatkan keimanan kita, dan tingkatkan kualitas keislaman. Ihsan itu maksudnya apa? Bahasa kamunya apa? Orang berimannya kalau apa? Buahnya adalah akhlak ihsan. Nah jadi kita berarti orang yang Islam adalah mereka yang berjalan meninggalkan kegelapan diri, ketersesatan kita, baik disebabkan karena mohon maaf ini tidak bisa kebodohan kita, atau bisa jadi kita tersesat jalan karena keangkuhan kita. Bisa tersesat jalan karena kebodohan kita yang memang kita tidak paham itu. Bisa juga kita tersesat jalan karena keangkuhan kita. Timbul akhirnya merasa paling benar itu tersesat. Padahal kita kalau gitu, iya mau sholat saya baca tasbih berapa kali gitu kan sholat, yang semuanya saya tak pernah ingat. Nah, inti daripada semua itu Isra tadi itu secara agak dalam dikit. Nah dari sejarah berarti Isra, esensi agama kita kan itu cuma dua kok. Bagaimana? Kata Allah, kalian tidak akan hina dimanapun kalian berada selama kita memegang kuat, memelihara hablum minallah, hubungan kita kepada Allah sebagai hamba, dan tetap menjaga keharmonisan hubungan antar manusia. Dalam bahasa Arab disebut hablum minallah. Malah peristiwa Isra ini saya pembelajaran Allah itu hablum minallah dulu. Kita lihat peristiwanya. Rasulullah itu di Masjid Haram ke Palestina. Padahal Allah kuasa saja dari Masjid Haram langsung diangkat ke Sidratul. Bisa saja dengan kuasanya. Tapi kenapa Allah mentarbiyah baginda Nabi dan untuk kita umatnya diperjalankan? Ya walaupun enak sebagai sejarah, karena para sejarah, kalau dari sejarah karena para nabi mayoritas lahir dari negara
Palestina sangat luar biasa saudara kita. Ya semoga pada banyak Ramadan saudara kita diberikan kemerdekaan. Amin. Nah artinya buat kita hanya berarti ini hubungan ibadah horizontal. Hablum minas kita perbaiki. Baru kalau hablum minasnya baik, baru bisa minallah. Hablum minallah. Nanti turun lagi Pak. Orang yang hablum minallah hubungan kepada yang baik, buahnya adalah manisnya indahnya hubungan kepada teman. Dan kita bisa kita jaga ini dengan masa ibadah sholat 5 berjamaah. Satu kita melakukan hubungan kepada Allah, sekaligus hubungan kepada sampai sholat berjamaah bagi laki punya sunnah muakkadah secara hukum fikih. Soal sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang sangat ditekankan sampai mendekati hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Imam Maliki dalam pendapat beliau di fikihnya sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Untuk kita nggak ikut Imam Maliki. Pada Imam Maliki wajib untuk. Kalau Imam Syafi'i sunnah agak toleran sedikit, tapi bukan berarti jadi malas. Sunnah inilah. Hanya ketika kita dalam kesibukan udzur syar'i, kita tidak mau berjamaah, berarti tidak dalam kategori sholat kita tidak dianggap tidak sah. Karena itu hukumnya sunnah muakkadah dan tidak ada kesalahan fatal. Kalau dihukum wajib, kalau meninggalkan berjamaah hukumnya fatal kan berarti dosa besar. Kalau sunnah kan kalau dikerjakan gimana ini? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan hilang kesempatan Pak, yang sudah apa-apa. Ini pemahaman sunnahnya juga harus kita tingkatkan. Banyak kita sunnah itu kan definisi sudah berpikir kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan nggak apa-apa. Ya malah tahajud. Sunnah inilah nggak apa-apa. Berjamaah sunnah inilah nggak apa-apa. Hilang kesempatan. Kalau hari ini sholat hari ini kita tidak berjamaah, berarti hilang kesempatan. Apakah masih ada kesempatan hari esok? Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai apa tidak? Hari ini kita ngaji. Berarti kita ambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita memanage waktu sebaik-baiknya. Orang yang cerdas mereka memanage waktu. Nah baru bisa hablum minal dan sholat adalah relaksasi secara rutin 5 kali dalam sehari yang wajib ya. Ini agar menjaga kecerdasan, kesucian fisikal kita, badan kita dengan tubuh, menjaga kesucian pikiran kita dengan kita hubungkan. Karena pikiran kotor itu mengotori jiwa, dalamnya kotor. Dan juga mencernihkan kalbu. Kan ini unsur dalam tubuh kita. Ada unsur iman itu mengikat aspek jasadiah. Iman itu seulang mengikat aspek jasadiah, mengikat aspek fikriyah, mengikat aspek qalbiyah. Jadi orang yang beriman, badannya bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih. Inilah tazkiyah. Maka peristiwa Isra diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Kalimat tasbih artinya atanzi, pencucian. Pencucian dari kegelapan tadi kita lakukan. Betapa istimewanya ibadah sholat. Nah maka lihat yang namanya ibadah istimewa ada tadi targetnya, syarat penuh hikmah. 2 saja lah Pak. Ini jangan masalah gerakan saja persoalan. Bisa pendapat punya terima di sini. Sehingga kalau ribut di situ kita nggak sampai kepada tujuan. Kalau bahasa saya ini gampangnya, biar lalunya. Kita mau ke Jakarta, saya pakai dalil Pak Agus ke Jakarta itu naik bis, nggak bisa ke yang lain. Padahal dia nggak tahu kalau ke Jakarta juga sampainya nggak bisa naik bis, naik kereta juga sampai, naik motor juga sampai, bahkan jalan kaki juga ya sampai. Yang penting tujuannya di Jakarta. Nah, umat Islam karena terjebak di sini hanya beda gerakan sedikit tentang sholat yang tidak mesti jadi masalah, ribut di sini, sehingga lupa tujuannya. Kalau semalam saya logika Pak, kita mau ambil mangga, seseorang mau ambil mangga itu karena tinggi, dia pakai galah bambu, satu pakai galah besi, satu pakai serpetan, tas serpetan. Kata yang pakai galah bambu, ente nggak bisa ambil mangga pakai itu. Sehingga ributlah hanya karena alatnya, wasilahnya. Salat adalah wasilah, hubungan alat kita kepada Allah Subhanahu. Makanya pengajian itu lagi hayya 'ala shalah berarti hablum minallah. Hayya 'alal falah hablum minannas. Orang-orang yang gemar pada ibadah ritual akan melahirkan manusia
bisa menyempurnakan hubungan kepada Allah tanpa kita buatkan refleksinya, terjemahannya kita kepada hati. Nah, maka sholat dua tujuannya. Kalau kita lakukan, pertama sholat untuk dzikir, sholat untuk mengingat Allah, sholat dalam zikir kepada Allah. Ini pun kita belum sampai Pak. Saya justru karena kalau di sholat saya kadang-kadang nggak ingat Allah. Lebih banyak ingat Allahnya atau lebih banyak lupa? Ingat yang lainnya maksud saya. Allahu Akbar. Hati sudah mau separuh. Di bawah pikiran ke meja makan, di bawah pikiran rasa kita dibawa ke kantor, meja pikiran kita dibawa. Makanya itu simbol. Ulama-ulama haqaiq mengatakan ini simbol lagi. Berarti Masjidil Haram secara simbol yang benar-benar adalah hati. Masjidil Haram itu simbol hati. Aqsa itu simbol akal pikiran kita. Harusnya menyatu ininya. Masjidil Haramnya bersih, Aqsanya baru kita bisa mi'raj. Allah membaca Fatihah, pikirannya kemana? Saya bersih. Assalamualaikum. Sampai sering saya sampaikan. Tadi Pak Guru di awal saya sampaikan. Ibnu Abbas tadi mengatakan makanya sholat itu setakut antara dada dan perut. Kan hikmahnya, maksudnya hikmahnya ketika kita sholat jangan bawa urusan perut, yang kita bawa urusan kita mesti takutnya petang-petang pada orang petang-petang. Tapi tetap banyak dagangan gua sholat tanamnya kayak gini. Padahal jangan bawa urusan perut, maksudnya urusan dunia jangan dibawa. Dan kita sadari itu bahwa sholat kita belum sampai ke arah itu. Makanya terus latihan exercise dari Allah. Kita lakukan dari pakai sehari. Ditambah dengan sholat sunnah exercise. Bagaimana terkoneksinya hati kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tapi jangan pernah merasa kecil hati Pak. Ya sudah terus saja. Kita sholat nanti Allah yang memiliki kita. Ibnu Abbas tadi menuntut kita teruslah sholat, perbaiki sholat. Sekalipun kau belum khusyuk dalam sholat, nanti Allah yang akan kekhusyuan kepada. Jadi nanti Allah yang ngasih. Kalau kita yang kepilih udah tahu artinya aja nggak khusyuk, apalagi yang nggak tahu. Nanti karena beda jauh. Kalau orang jauh itu rasa Pak, bisa. Makanya penting kajian rasa. Kalau orang udah rasa nggak perlu dalil. Kita ngobrol apa yang ngobrol ngalor itu karena cinta. Tahu-tahu bahwa waktunya lama nggak terasa ya sudah yakin. Nah orang yang bercinta dalam ketika sholat dia nggak paham apa yang dia baca, tapi kerinduannya lama sholatnya tidak terasa. Maka cirinya kalau kita yang belum terkoneksi dengan Allah sholatnya dalam hati kita berarti betahin sama waktunya. Ya ini paham kagak, pengen sholat cepet-cepet tapi lama-lama. Standar kita pengennya yang bagus itu yang standar saja. Maka pahalanya pun yang standar saja. Nggak salah. Satu berarti tujuan sholat sholat wala dzikrullahi akbar. Itu zikir yang paling utama. Keutamaannya luar biasa besar. Maka kalau kita klasifikasi tentang bab zikir paling utama adalah sholat. Zikir paling utama adalah sholat. Ya jangan sampai Pak zikir di luar sholatnya ramai sampai bisa khusyuk bisa nangis ketika dia sholat. Biasa. Emang kalau sholat kan nggak ada kepikir apa sholat itu. Kalau zikir bareng-bareng kan ada keinginan tadi. Tidak itu boleh masalah. Bagus lah. Kemudian lain sadarnya kepada Allah. Ketimbang nanti ke jalur kiri kan. Udah ngobrol saja di majelis zikir sama ulama. Kata niatan pertama karena apa itu. Nah zikir berjamaah itu tujuannya agar ketika kita sendiri terkoneksi dengan Allah. Itu maksudnya zikir latihan. Jadi sholat kalau kita mau klasifikasi zikir. Jadi zikir paling utama adalah sholat. Dan sholat adalah syarat utama dalam ajaran agama kita tadi istimewa. Karena merangkum rukun Islam. Saya akan bahas lagi berkali-kali saya bahas. Kenapa sholat itu menjadi syarat paling utama? Karena merangkum rukun. Ya sholat syahadat, ya sholat itu sendiri. Ya puasa kalau sholat nggak boleh makan minum batal hukumnya. Yang mau kata aja bagus kalau sholat makan. Banyak sedikit bahkan kompeten. Terus zakat maksudnya ada pakaian yang harus kita beli. Pengeluaran dana yang harus kita untuk beli. Makanya saya bisa bersama teman-teman. Kalau di sholat, ya pakai yang terbaik. Jangan asal-asalan. Dan itu ada perintahnya. Pakailah pakaian yang terbaik
melakukan hukum normal tapi meninggalkan hukum moralnya. Ada hukum normatif, ada hukum etikanya. Sama, kita sepakat pakai kolor sah. Karena kita sepakat dalam kaidah fikih auratnya kan salah satu syarat sahnya salat bentuk aurat dan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi secara hukum normatif, hukum formal, salat pakai aurat sah. Tapi jangan berhenti di situ, kita melihat dulu. Lihat hukum moralitasnya, hukum etikanya, adabnya, ihsannya. Walaupun boleh ya lucu. Saat inilah salat pakai kolor, bahaya. Nanti aku tetap tidak terlalu obat kayaknya nih. Kagak pan, makanya dalam kajian kita bahwa saya di sana benar-benar. Ya bahasnya bukan salah benar, agama itu jangan bicara salah benar. Kalau bicara salah benar nanti nyalain merasa benar. Iya. Karena agama itu nggak jadi kita cerdas, pikirnya pantas apa nggak pantas. Kalau orang bilang itu, saya kalau pakai sholat pakai kolor, tapi pantas enggak ya? Jadi mikirnya kita. Karena agama untuk diri ya kalau nggak pantas ya jangan, gitu ya? Ya. Nggak pantas. Jadi ada hukum moralitas, kelayakan dan kepatutan. Bahasa sekarang tuh banyak menurut bahasa. Pemimpin kita undang-undang boleh, pemimpin itu kampanye, tapi banyak undang-undang lain melanggar pada. Nah itu menjadi kita harus juga hormati. Jadi itu berarti sholat dalam rangka zikir mengingat Allah dan itu zikir yang paling. Maka jadikan ketika sholat kita benar-benar menyiapkan tempat yang luar biasa, waktu yang luar biasa. Yang kedua adalah Ina salat datanya ada baca. Ya, jadi target sholat kita buat diri kita mampu nggak sudah sholat kita mencegah perbuatan kita dari berbuat keji dan munkar. Bukan untuk orang lain. Ayat ini bacaan orang yang sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan jadi sholatnya dia menuntun kita untuk menuntun dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar itu apa sih Pak? Masalah sedikit. Keji itu perbuatan yang melanggar hukum ilahiyah, hukum agama. Munkar perbuatan yang tidak layak patut menurut pandangan masyarakat umum. Ingat, keji adalah perbuatan yang melanggar hukum agama secara pribadi. Munkar itu perilaku yang tidak layak atau patut menurut pandangan masyarakat hukum kelayakan dan kepatutan. Kalau salah kepada Allah, bahwa tanpa istighfar, taubat, insya Allah diampuni dengan Allah. Tapi kalau kita salah di masyarakat, ada sanksi sosial yang kita dapat. Sanksi sosial bisa keturunan kita pun naik bahasanya. Sering saya katakan orang bapaknya maling, jangan sama dia. Padahal anaknya baik banget. Sanksi sosial itu lebih bahaya. Terus menerus sampai temurun di tengah-tengah manusia. Maka kita belajar Islam yuk kita jadikan hikmah, ambil kita kepada di kegelapan karena kebodohan ataupun karena merasa hidup, dan agar terjaga kita semua melakukan masalah dengan sempurna. Insya Allah, semoga Allah memancarkan kita. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya disebutkan bihamdika asyhadu an la